Novel fiksi bela diri dan sastra. Serial yang ke-263. Pagoda Emas Pancer. Cerita berlanjut. Melihat Yu Xiao menyerangnya dengan agresif, Zhou Chang, penguasa istana Ventian, mengerutkan kening. Dia bertanya dengan bingung, "Yu Xiao, kita adalah teman lama. Kamu datang ke istana Ventianku dengan pasukan besar dan memintaku untuk menyerahkan seseorang. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Hah? Untuk apa?" "Zhou Chang, jangan bertele-tele. Serahkan Ji Guanlan dan Zhou Songyin itu. Kedua orang ini telah menghancurkan istana suci Suanyuanku. Jika kamu berani menutupi mereka hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Yu Xiao jelas marah saat itu. Sejujurnya, siapapun akan marah. Istana suci Suanyuan akhirnya berhasil membuat namanya dikenal, dan dengan kesempatan sekali seumur hidup ini, istana ini mampu menyerap puluhan ribu murid baru yang berbakat sekaligus. Begitu murid-murid ini dilatih, bahkan jika mereka tidak dapat menghasilkan Xiao Nunu kedua, masih ada harapan bahwa mereka akan menghasilkan beberapa bibit unggul lagi untuk medan perang Wansheng. Tetapi aku tidak menyangka, saat aku pulang dengan bahagia, rumahku malah dirampok. Yu Xiao sangat marah. Serahkan orang itu. Para tetua dan pejabat senior di belakangnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan beberapa bahkan mulai bersumpah. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kedua kutu kupret ini harus dihajar habis-habisan hari ini. Cepatlah, kalau tidak, kalian, istana surga yang terbakar, akan kalah juga. Kutu kupret denganmu. Kalian tidak bisa mendengar apapun. Semua orang di istana surga yang terbakar memiliki garis-garis hitam di wajah mereka. Zhou Chang segera datang di depan Yu Xiao dan melambaikan tangannya, "Jangan memarahiku dulu, mari kita bicarakan baik-baik. Aku, Zhou Chang, selalu menjadi orang yang jujur. Aku tidak akan pernah melanggar hukum untuk keuntungan pribadi, dan aku tidak akan pernah melindungi siapapun." Setelah mendengar ini, Yu Xiao melangkah maju dan meraih lengan Zhou Chang, lalu berkata dengan kejam, "Zhou Chang, jangan berikan itu padaku. Aku tidak mengenal orang lain, tetapi bukankah aku mengenalmu? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa Zhou Songyin adalah anak harammu, dan kamu pasti akan melindunginya." Mendengar ini, wajah Zhou Chang tiba-tiba menjadi pucat. Dia melihat sekeliling dengan wajah ngeri, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Yu Xiao, jangan hina kepolosanku. Apakah itu berarti karena kita berdua bermarga Zhou, kita adalah ayah dan anak? Kalau begitu, bukankah semua orang bermarga Zhou di dunia ini adalah satu keluarga?" Yu Xiao mensibir, "Kepolosanmu sangat buruk. Aku tidak hanya tahu bahwa Zhou Songyin adalah anak harammu, aku juga tahu siapa ibu kandungnya." Zhou Chang penuh dengan tanda tanya. Ekspresinya rumit, memperlihatkan keterkejutan sekaligus kebingungan. Yu Xiao melanjutkan, "Ketika kami masih menjadi murid biasa, kami dikirim oleh sekte kami masing-masing untuk berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis. Dalam perjalanan, kami melewati sebuah toko tahu di kota Yingfeng. Ada seorang janda yang sangat menawan di toko tahu itu. Kau adalah seorang pria dengan kemampuan yang terbatas, hati Taoisme yang tidak stabil, dan cukup berani. Malam itu, dia membawamu ke kamar dan mengambil keperawananmu. Apakah aku salah?" "Ya dewa, kau." Lidah Zhou Chang tiba-tiba keluh. Dia buru-buru memegang lengan Yu Xiao, sangat ketakutan. "Bagaimana kau tahu?" Bagaimana kau tahu?" "Bukan hanya aku yang tahu, tapi Xuanwang, murid dari sekte Suanyin yang bepergian bersama kita saat itu, juga tahu." "Apa? Master Xuanwang juga tahu? Bagaimana menurutmu?" Janda itu menatapmu dengan tatapan mata yang begitu sedih. "Keesokan harinya ketika kita pergi ke medan perang di alam iblis, kau sangat lelah hingga kehabisan napas, dan punggungmu sakit. Jika Xuanwang dan aku tidak membantumu menerima 2 gelombang kerusakan, kau pasti sudah menjadi makanan monster sejak lama." "Oh, aku malu, sangat malu. Malu. Aku bilang padamu, jika kau tidak menyerahkan Ji Guanlan dan Zhou Songyin kepadaku hari ini, aku akan menceritakan semua hal buruk yang kau lakukan saat kau masih muda," kata Yu Xiao dengan kasar. Zhou Chang mengerutkan kening, merasa marah dan kesal. "Bagaimanapun, kita adalah kenalan lama. Terlalu kejam bagimu untuk melakukan ini, bukan? Lagi pula, semua orang masih muda. Aduh,
Apa yang kamu lakukan? Sebelum Zhou Chang selesai berbicara, tatapannya langsung beralih ke belakang Yu Xiao. Di belakang Yu Xiao, lebih dari selusin kepala mendekat, masing-masing menengadah, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi ketika mereka melihat mereka ditemukan oleh Zhou Chang, para pejabat senior Istana Suci Xuanyuan mundur dengan malu. Namun pada saat itu, tetua ke-6 datang menemui mereka berdua. Kepala istana, aku punya rencana. Jika kepala istana Zhou Chang bertekad untuk tidak bekerja sama, kita akan tetap di sini dan tidak pergi. Ketika waktunya makan, kita akan pergi ke istana surga yang terbakar untuk makan. Ketika waktunya tidur, kita semua akan tidur di dalam. Singkatnya, kita akan mengikuti apapun yang dilakukan orang-orang di istana surga yang terbakar. Kita akan mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari lebih dari 100.000 orang secara gratis. Kau Zhou Chang melotot padanya, dan kata-kata umpatan mulai muncul. Dengan lebih dari 100.000 orang yang hanya makan dan tidak bekerja, tidak akan lama lagi sebelum istana surga yang terbakar akan menjadi sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak akan punya cukup uang untuk berpakaian. Tetua ke-6 melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Saya belum berbicara. Kepala istana Zhou Chang, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda nanti. Kemudian, tetua ke-6 melanjutkan berkata kepada Yu Xiao, selain itu, saya akan mencari beberapa penulis dengan keterampilan menulis yang lebih baik untuk menyusun kisah-kisah kepala istana Zhou Chang di masa mudanya menjadi sebuah buku, dan kemudian mendistribusikan buku-buku ini ke berbagai daerah di negeri dongeng Jiushu untuk dijual. Saya telah memikirkan judul buku itu, berjudul Kehidupan Glamorku dengan Janda Romantis. Saat itu, saya yakin bahwa kepala istana Zhou Chang pasti akan menjadi orang paling populer di negeri dongeng Jiushu, dan dia akan menjadi incaran kemanapun dia pergi. Terima kasih banyak. Zhou Chang ingin membunuh seseorang. Yu Xiao mengangguk, baiklah, ini ide yang bagus, mari kita lakukan. Baiklah, aku akan mencari penulis sekarang. Ngomong-ngomong, apakah kamu perlu menambahkan sedikit hal yang dilebih-lebihkan? Atau haruskah kita menghormati fakta aslinya? Kamu dapat mengemukakan idemu sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat beberapa perubahan berdasarkan penghormatan terhadap fakta aslinya. Judulnya adalah Kehidupan Glamorku dengan Sekelompok Janda Romantis. Aku jamin buku ini akan menjadi buku terlaris. Saat dia mengatakan itu, tetua ke-6 menatap Zhou Chang dengan tatapan percayalah padaku. Zhou Chang sangat marah hingga badannya gemetar, apakah kau percaya jika aku membunuhmu? Tetua ke-6 menjawab dengan tegas, bahkan jika kau membunuh salah satu dariku, masih ada ribuan dan jutaan dariku. Semangat tetua ke-6 adalah abadi. Bahkan jika jalan Ryuntuh dan jalan surga hancur, aku, tetua ke-6 dari Istana Suci Xuanyuan, akan menentang surga dan menginjak-injak langit biru dan dunia bawah. Setelah mengatakan itu, tetua ke-6 berbalik, meninggalkan sosok yang perkasa dan agung. Zhou Chang benar-benar menjadi gila. Kapan kecenderungan jahat di Istana Suci Xuanyuan menjadi begitu serius? Itu sungguh di luar pemahaman. Aku lelah, ayo mulai pertarungannya. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Chang, dan dia langsung merasa ingin membunuh. Yu Xiao penuh dengan penghinaan, apa? Kau ingin memulai perang? Kau seharusnya tahu bahwa Istana Suci Xuanyuan milikku sekarang memiliki puluhan ribu orang lebih banyak daripada Istana Surga terbakar milikmu. Dan Xiao Nunu tahu itu, kan? Beberapa waktu lalu, sambil memegang pedang, dia menebas dari medan perang utama ke medan perang 100 kemenangan, lalu dari medan perang 100 kemenangan ke medan perang 1000 kemenangan, dan akhirnya dari medan perang 1000 kemenangan ke medan perang 10.000 kemenangan. Dalam beberapa bulan, dia bahkan tidak berkedip. Jika kau ingin memulai perang, aku akan memanggilnya sekarang. Aku ingin melihat berapa banyak orang di Istana Surga terbakar milikmu yang cukup untuk dia tebas. Zhou Chang segera menjadi patuh. Memang, jika beberapa hari yang lalu, Istana Langit terbakar dan Istana Suci Xuanyuan hampir berimbang, dan jika konflik pecah di antara kedua belah pihak, kemungkinan menang atau kalah akan menjadi 50-50. Sekarang Istana Suci Xuanyuan telah menyerap begitu banyak pendatang baru yang kuat, jika pertarungan terjadi, Istana Surga yang terbakar pasti akan menderita kerugian.
Adapun Xiao Nunu, tak perlu dikatakan lagi, ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan dianggap sebagai dewa perang di medan perang Kyushu. Saat kedua pihak berperang, istana surga yang terbakar kemungkinan besar akan diratakan dengan tanah. Gigi Zhou Chang bergemeletuk, "Yu Xiao, kamu sangat kejam. Yu Xiao, kamu kejam sekali." Zhou Chang tampaknya telah berkompromi. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Yu Xiao. Mustahil untuk menang dalam konfrontasi langsung. Menunda-nunda tidak akan berhasil. Sedangkan untuk tipuan, mereka tidak sebanding dengan kelompok orang tua itu. Zhou Chang mengira ia masih punya batas, tapi orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan ini sama sekali tidak punya batas. Yu Xiao mensibir, "Aku akan menunggumu di sini. Aku ingin bertemu denganmu dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, lebih dari 100.000 orang dari Istana Suci Xuanyuan akan mendirikan kemah di Istana Ventianmu." Zhou Chang hampir marah, tetapi karena pihak lain lebih unggul darinya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Tunggu. Setelah mengatakan itu, Zhou Chang kembali ke Istana Ventian dengan marah. Pada saat ini, di halaman yang luas di dalam Istana Surga yang terbakar, Ji Guanlan mondar-mandir, merasa gelisah bagaikan semut yang tersesat. Zhou Songyin duduk di kursi batu tidak jauh dari sana, menyilangkan kakinya dan memakan kue di atas meja. "Bisakah kau berhenti bertele-tele? Kau membuatku pusing. Apakah aku tidak takut? Bagaimana jika kepala istana Zhou Chang menolak untuk melindungiku? Jangan khawatir, jangan khawatir. Kau bisa tenang saat datang ke Istana Surga yang terbakar. Kau tidak mengerti metode para tetua Istana Suci Xuanyuan, terutama tetua ke-6. Mereka melakukan sesuatu tanpa dasar apapun. Aku khawatir bahkan kepala istana Zhou Chang tidak dapat menekan mereka. Yah, aku telah melihat gaya pejabat tinggi Istana Suci Xuanyuanmu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sedikit khawatir." Saat mereka berbicara, tiba-tiba, seorang tokoh dengan temperamen yang tegas masuk. Keduanya menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah kepala istana Zhou Chang. "Kepala istana." Zhou Songyin berdiri dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah semua orang dari Istana Suci Xuanyuan sudah dikirim?" Ji Guanlan juga menatapnya dengan penuh harap. Zhou Chang memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia menghela napas panjang lalu menjawab, "Kalian berdua, bersiap-siaplah." "Bersiap-siap." Keduanya tercengang. Zhou Songyin bertanya, "Mau kemana lagi?" "Kemana lagi aku bisa pergi? Ikut aku untuk minta maaf pada Yu Xiao." "Benarkah?" Zhou Songyin terkejut. Dia pertama kali melirik Ji Guanlan yang panik, lalu berkata, "Kepala istana, aku sudah selesai membual, dan kau mengatakan ini padaku. Kau ingin diam mati? Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana mungkin ada sekelompok penjahat hine seperti Istana Suci Xuanyuan yang tidak bermutu, tidak punya dasar, dan tidak punya karakter di dunia abadi Jiushu? Aku adalah pria yang jujur, dan aku tidak punya cara untuk menghadapi kelompok penjahat ini." Zhou Chang sangat marah ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi di luar. Zhou Songyin mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah tidak ada cara sama sekali?" Zhou Chang menjawab dengan tegas, "Tidak." Wajah Ji Guanlan memucat dan dia merasa hidupnya akan segera berakhir. Reaksi pertamanya adalah kabur. Namun Zhou Chang dapat melihat pikiran pihak lain secara sekilas. "Jangan pergi. Jika kau pergi, para bandit di luar akan menghancurkan istana surga terbakar milikku." Raut wajah Ji Guanlan menjadi semakin buruk. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. "Kepala istana Zhou Chang, berikan aku jalan untuk hidup. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus bertanggung jawab. Yang bisa kulakukan adalah mengatakan beberapa patah kata kepadamu di depan Yu Xiao. Mengenai apakah dia akan memaafkanmu atau tidak, itu bukan hakku untuk memutuskan. Tidak, bahkan jika kepala istana Yu Xiao akan memaafkanku, orang lain tidak akan setuju. Di mata mereka sekarang, hanya ada pria bernama Xiao itu. Aku tidak lagi penting." Setelah mengatakan itu, Ji Guanlan berbalik dan ingin kabur. Zhou Chang mensibir, "Apakah menurutmu kau bisa lolos?" Jelas bahwa Zhou Chang berencana untuk menyerahkan Ji Guanlan dan memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Tepat ketika pihak lain hendak membawa Ji Guanlan kembali dengan paksa, Zhou Songyin di samping tiba-tiba berteriak, "Ayah!
Kata ayah membuat Zhou Chang gemetar seluruh badannya. Dia menatap Zhou Songyin dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Songyin adalah putranya, ayah dan anak itu selalu merahasiakannya. Ini adalah pertama kalinya Zhou Songyin memanggilnya ayah sejak dia bergabung dengan Istana Ventian. Ayah, sudah berapa lama ayah tidak kembali mengunjungi ibu? Mata Zhou Songyin memerah, dan perasaannya yang sebenarnya terungkap. Apakah kamu lupa dengan kedai tahu di jalan? Apakah kamu lupa dengan wanita yang menggiling tahu di bawah pohon osmanthus? Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa ayah saya adalah sosok yang luar biasa. Tidak peduli kapan, selama saya menghadapi masalah, dia akan membantu saya menyelesaikannya. Jadi saya bergabung dengan Istana Surga yang terbakar tanpa ragu-ragu, karena saya tahu bahwa ayah saya ada di sini. Ji Guanlan di sebelahnya tercengang. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat ayah dan anak saling mengenal, yang membuat Ji Guanlan rindu rumah. Zhou Chang tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Wanita menawan itu muncul dalam benaknya, dan hidungnya sedikit masam. Ada begitu banyak penyesalan dalam hidup, tetapi cinta pertama adalah yang paling tak terlupakan. Siapa yang tidak memiliki orang yang tak terlupakan yang tinggal di hatinya? Ayo pergi. Zhou Chang melambaikan tangannya, lalu berbalik dan menghadap mereka berdua, aku akan mengurus ini. Zhou Songyin menyeka air mata dari wajahnya, terima kasih, ayah. Lalu dia buru-buru berkata pada Ji Guanlan, ayo pergi. Ji Guanlan kembali sadar dari lamunannya, dan segera tanpa ragu, mengikuti Zhou Songyin dan pergi dengan cepat. Di luar Istana Surga yang terbakar, kapal perang Istana Suci Xuanyuan seperti gunung yang mengambang di kehampaan, menekan semua orang di Istana Surga yang terbakar dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Meskipun orang-orang di Istana Surga yang terbakar tidak puas dengan ini, mereka tidak berani mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sekarang terlihat jelas. Di kapal perang terbang terdepan, Yu Xiao duduk di kursi menunggu jawaban Zhou Chang. Pada saat ini, sesosok terbang dari Istana Surga yang terbakar dan mendarat dengan mantap di kapal perang. Orang yang datang adalah Zhou Chang. Mengapa kamu satu-satunya di sini? Di mana orang yang saya inginkan? Suara Yu Xiao terdengar dingin. Para pejabat senior Istana Xuanyuan juga menunjukkan ketidakpuasan. Zhou Chang tampak sedikit aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka sudah kabur. Hah, kau biarkan mereka pergi. Yu Xiao bertanya balik. Zhou Chang tidak menyangkalnya. Setelah jeda, dia berkata, saya di sini untuk membahas solusi dengan Anda. Semua orang di Istana Suci Xuanyuan saling memandang. Yu Xiao berdiri dan berjalan ke arah Zhou Chang, jadi, kau tidak ingin menyerahkan kedua orang itu. Sudah kubilang, mereka sudah pergi, dan mereka berdua tidak bisa bertanggung jawab, apalagi mengganti kerugian Istana Suci Xuanyuan. Kurasa kita bisa bernegosiasi selanjutnya. Baiklah, mengingat kita sudah saling kenal, aku akan mengajukan beberapa permintaan. Selama kau setuju, masalah ini akan selesai. Kau bilang, pertama, aku ingin 10.000 artefak abadi. Kedua, aku ingin 30.000 pil abadi. Ketiga, aku ingin 100.000 jimat abadi. Mata Zhou Chang hampir melotot. Yu Xiao menghentikan pihak lain dari berbicara, dan terus menambahkan, tingkat alat abadi, eliksir, dan talisma abadi yang saya inginkan tidak bisa terlalu rendah. Anda tidak bisa membodohi saya dengan beberapa yang berkualitas tinggi. Baiklah Anda tidak akan dikeluarkannya. Rascals menebus. Kerugian Istana Suci Xuanyuan saya. Zhou Chang tiba-tiba merasa seperti telah menjadi perangkap. Ternyata pihak lain memiliki rencana dari awal, Yu Xiao. Anda sedang meraih dan sekarang ingin juga cocok. Bermimpi. Jika saya memberikan hal-hal ini kepada Anda, Istana Ventian saya akan dikosongkan secara langsung. Zhou Chang tidak berharap pihak lain begitu kejam, jadi ia hanya menggunakan sikap babai Mahtei yang tidak takut mendidih air. Pada saat ini, tetua keenam berlari dari belakang kapal perang terbang. Orang lainnya memegang beberapa buku di tangannya. Kepala Istana, biografi yang khusus ditulis untuk Kepala Istana Zhou Chang telah ditulis. Oh. Begitu cepat, Yu Xiao sedikit terkejut. Hehe, di antara murid-murid baru kita, ada banyak orang berbakat yang ahli dalam sastra dan seni bela diri.
Artikel-artikel ini baru permulaan. Lihatlah rasa antisipasi dan emosinya. Mereka jauh lebih baik daripada penulis kelas 3 yang hanya bisa memposting artikel omong kosong. Saat dia mengatakan ini, pihak lain membagikan beberapa buku kepada Yu Xiao dan yang lainnya untuk dibaca. Tulisannya bagus sekali. Rasanya seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wah, visualnya sangat hidup. Buku ini jauh lebih menarik daripada Spring and Autumn Annals. Zhou Chang melirik nama-nama buku itu. Tidak apa-apa jika dia tidak membacanya. Setelah melihatnya, dia hampir muente darah karena marah. Rahasia tahun-tahun antara aku dan sang janda. Semua pria berbakat di dunia ini romantis, dan mereka semua menundukkan kepala saat bertemu Zhou Chang. Masa lalu romantis kepala istana Zhou Chang saat ia masih muda. Ada banyak masalah di depan seorang janda, dan ada banyak janda di depan pintu Zhou Chang. Kutu kupret. Zhou Chang sangat marah hingga badannya gemetar. Jika buku-buku ini diperkenalkan ke negeri dongeng 9 provinsi, ia, Zhou Chang, pasti tidak akan mampu menghadapi siapapun. Yu Xiao, kamu sangat kejam dan tidak berperasaan. Kamu membunuh orang tanpa menumpahkan darah. Tolong pertimbangkan baik-baik. Aku tidak punya pilihan selain kembali. Yu Xiao dengan santai menutup buku di tangannya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Aku akan menunggumu di sini. Setelah kita mendapatkan kompensasi, kita akan pergi. Oke. Aku tidak beruntung selama 8 kehidupan. Zhou Chang menyambar buku itu dan hendak merobeknya menjadi beberapa bagian, tetapi dia melihat kata-kata tuan kecil dengan tombak emas. Aku, Zhou Chang, tidak terkalahkan dalam ilmu tombak tertulis di sampulnya. Setelah sedikit ragu, Zhou Chang meninggalkan kapal perang sambil mengumpat. Beberapa tetua juga datang. Kepala istana, apakah Anda benar-benar tidak akan meminta pertanggungjawaban Ji Guanlan dan Zhou Songyin? Lupakan saja. Yu Xiao menghela napas, bahkan jika kita membunuh keduanya, Istana Suci Xuanyuan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Mendapatkan kompensasi dari Istana Surga yang terbakar sudah memulihkan kerugian terbesar. Setelah kita menjual barang-barang itu, kita dapat menukarnya dengan banyak persediaan. Lalu kemana kita pergi setelah kita mendapatkan kompensasi? Membangun kembali Istana Suci Xuanyuan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kita harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Tanya orang lain. Yu Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, aku belum memikirkannya. Aku punya ide, kenapa kita tidak pergi ke Beixiaozu saja? Di mana Beixiaozu? Alam Phoenix, pergilah temukan Saint Xiao Nunu. Istana surga yang terbakar. Kota-kota besar berisi barang-barang sedang dipindahkan. Melihat kota-kota yang berisi senjata, pil, dan jimat, hati Zhou Chang berdarah. Zhou Songyin, anak pemberontak ini, benar-benar salah berteman. Kamu boleh bermain dengan siapa saja, tetapi kamu harus berkolusi dengan Ji Guanlan, seorang yang tidak berguna. Aku benar-benar akan marah padamu. Zhou Chang tidak tahu berapa kali dia telah mengutuknya hari itu. Dia mulai dengan memarahi Yu Xiao dan kemudian semua tetua. Dia kemudian memarahi semua tetua di Istana Suci Xuanyuan dan kemudian Zhou Songyin dan Ji Guanlan. Kemudian, dia bahkan memarahi seekor guguk yang lewat. Sebagai penguasa Istana Pembakaran Langit, Zhou Chang tidak pernah merasa sesedih ini. Semua barang sudah aku hitung, jumlahnya benar. Tapi salah satu barang ini tercampur dengan senjata abadi itu, kau harus menukarnya. Pada saat ini, Yu Xiao, kepala istana dari Istana Suci Xuanyuan, datang dan dengan santai melemparkan ikat pinggang sutra hitam ke Zhou Chang. Zhou Chang melotot, ini adalah senjata abadi kelas 4, sesuatu yang tidak memiliki rasa. Yu Xiao mensibir, jangan katakan bahwa ikat pinggang ini adalah hadiah untuk janda tahu itu. Zhou Chang tidak menjawab, tetapi dengan hati-hati melipat ikat pinggang itu, jadi apa? Kamu telah menjarah semua senjata di Istana Surga terbakarku, dan kamu tidak dapat menukarnya bahkan jika kamu mau. Kamu dapat mengambil ikat pinggang ini atau tidak? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu diskon, dan aku tidak akan mengambil senjata terakhir. Kamu orang yang baik, kata Zhou Chang sambil menggertakkan giginya, dan sorot matanya yang ingin menusiuk seseorang tidak dapat disembunyikan. Pak Tua Zhou, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sebagai perbandingan, aku jauh lebih menderita daripada dirimu.
Apa yang kuambil darimu hari ini dapat dianggap sebagai pinjaman darimu olehku, Yu Xiao. Ketika istana suci Suanyuanku menjadi makmur di masa depan, mungkin aku akan mengembalikannya kepadamu dengan bunga. Yu Xiao melangkah maju dan menepuk bahu Zhou Chang. Mata Zhou Chang berbinar, benarkah? Yu Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap pihak lain dengan tatapan yang mengatakan percayalah padaku. Setelah itu, Yu Xiao berbalik dan melambai ke arah orang banyak dari istana suci Suanyuan. Ayo berangkat. Seketika, semua orang dari istana suci Suanyuan kembali ke kapal perang terbang. Orang-orang di istana Burning Heaven menggelengkan kepala tak berdaya. Akhirnya, para dewa wabah ini diusir. Beberapa hari kemudian, Beik Xiaozu, dunia Phoenix. Melihat kapal perang besar yang mengambang di kehampaan, semua orang di alam Phoenix saling memandang dengan terkejut. Nyonya Ratu Phoenix, masalahnya adalah apa yang baru saja saya katakan. Istana suci Suanyuan hancur karena pengkhianat saya. Kami begitu banyak dan kami tidak memiliki tempat tinggal yang baik, jadi kami ingin meminjam tanah berharga Anda untuk tinggal sementara. Yu Xiao dan sekelompok pejabat tinggi istana suci Suanyuan sedang bernegosiasi dengan Ratu Phoenix Taiyu, Feng Jiu, dan yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, bahkan Taiyu Huang merasa sedikit tidak percaya. Pasukan musuh menghancurkan sarang istana suci Suanyuan tanpa kehilangan satu pun prajurit. Bagaimana kekuatan semacam itu bisa mendapatkan pijakan di alam abadi 9 provinsi di masa lalu? Nyonya Ratu Phoenix, tolong bantu saya. Di mana putra suci kita Xiao Nunu? Mengapa kita tidak melihatnya keluar? Tetua ke-6 melangkah maju dan bertanya. Ratu Taiyu Huang menjawab, dia sedang menyendiri. Oh, menyendiri itu bagus. Orang-orang yang menyendiri itu tekun. Mereka layak menjadi murid yang diajar oleh istana suci Suanyuan kita. Mereka sangat berbakat, namun tekun. Saat dia mengatakan itu, tetua ke-6 berkata kepada para murid di belakangnya, apakah kalian semua tahu bahwa kalian harus belajar dari Saint Xiao Nunu? Ya, para murid menjawab serempak. Sementara itu, semua orang di istana Phoenix Ilahi jelas ragu-ragu. Seluruh istana suci Suanyuan dipindahkan ke alam Phoenix, yang bukan masalah kecil. Terutama sekarang istana suci Suanyuan telah merekrut puluhan ribu murid baru, jika kedua belah pihak tetap bersama untuk waktu yang lama, berbagai masalah mungkin muncul. Meskipun ada hubungan dengan Xiao Nunu, pada kenyataannya, Xiao Nunu tidak tinggal lama di istana suci Suanyuan. Terus terang saja, Xiao Nunu pada dasarnya hanya mencantumkan namanya di sana. Penatua Feng Jiu, bagaimana menurutmu? Ratu Taiyu Huang segera melontarkan pertanyaan itu kepada Feng Jiu. Feng Jiu menjawab, aku rasa begitu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yu Xiao, tetua ke-6, dan yang lainnya berbinar. Feng Jiu melanjutkan, ada cukup ruang di alam Phoenix kita. Tidak akan menjadi masalah besar untuk mengalokasikan sebidang tanah untuk istana suci Suanyuan. Selain itu, saya yakin bahwa jika terjadi sesuatu di alam Phoenix kita, kepala istana Yu Xiao seharusnya dapat mengurus kita. Jangan khawatir tentang itu. Yu Xiao menepuk dadanya dan meyakinkan, jika Yang Mulia Ratu Phoenix membutuhkan Yu Xiao untuk apapun, kami akan melakukan yang terbaik. Feng Jiu tersenyum tipis, kepala istana Yu Xiao, Anda terlalu sopan. Saya juga berharap semua orang dapat hidup dengan damai dan rukun. Yu Xiao mengatupkan kedua tangannya, kami akan mematuhi aturan alam Phoenix dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Baiklah, saya akan segera memberi Anda tempat tinggal. Jika Anda membutuhkan perlengkapan, Anda dapat memberitahu kami secara langsung dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Terima kasih. Proses penempatan istana suci Suanyuan di alam Phoenix berjalan sangat lancar. Di satu sisi, itu karena hubungannya dengan Xiao Nunu. Di sisi lain, ada kekuatan istana suci Suanyuan. Meskipun kampung halaman mereka hancur, istana suci Suanyuan tidak kehilangan seorang pun prajurit kali ini, dan bahkan memperoleh puluhan ribu murid baru. Dengan kata lain, kekuatan keseluruhan istana suci Suanyuan hampir tidak terpengaruh sama sekali. Jika mereka tetap tinggal di alam Phoenix, itu akan sangat membantu istana Phoenix. Istana Shen Huang tentu saja tidak akan mengusir kekuatan ini. Di sisi lain, ada medan perang Sura dengan mahiyat-mahiyat bertumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai.
Xiao Nunu terjun dalam pembunuhan dan tidak berhenti selama beberapa hari. Dentang. Dengan bilah langit terlarang di tangannya, Xiao Nunu menggunakannya dengan semakin terampil. Badannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia seperti dewa perang. Sejumlah besar bayangan gelap berkumpul di sekitar Xiao Nunu. Penampakan bayangan menjadi lebih ganas daripada sebelumnya, kekuatannya lebih dahsyat daripada sebelumnya, dan cara penyerangannya pun menjadi lebih beragam. Namun meski begitu, Xiao Nunu tetap membunuh orang tanpa henti. Ledakan. Seberkas cahaya ungu melintas, dan bilah langit terlarang di tangan Xiao Nunu bagaikan seberkas cahaya dari langit, langsung menembus badan bayangan hitam. Bayangan hitam itu langsung meledak berkeping-keping di kehampaan. Pada saat yang sama, seberkas kekuatan abadi mengalir ke badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, aura yang luas menerobos batas tahap tengah alam Kaisar Abadi. Duar. Di atas 9 langit, kilat dan guntur menderu, disertai angin kencang dan awan guntur yang bergulung-gulung. Pola ilahi emas di badan Xiao Nunu terbakar liar seperti api suci yang menyala. Segera setelah itu, aura yang bahkan lebih kuat terpancar dari badan Xiao Nunu ke segala arah, dan semua bayangan hitam dari segala arah tertiup menjauh. Tahap akhir alam Kaisar Abadi. Mata Xiao Nunu menyala karena kegembiraan. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan abadi, kultivasinya mengalami terobosan lain. Namun, Xiao Nunu dapat merasakan bahwa ini belum berakhir, dan masih ada sejumlah besar kekuatan abadi yang tersisa di dunia ini. Setelah beberapa saat bahagia, Xiao Nunu meneruskan pertarungannya, terus menyerap kekuatan di sini. Dan di sisi lain Daosu. Di dalam Sekte Xuanyin. Di gerbang rumah pemimpin Sekte Xuanwang. Tuan, saya harus keluar untuk suatu keperluan, jadi saya datang untuk meminta izin Anda. Jiu Yue Yuan berdiri di luar pintu. Dia telah berganti pakaian putih muda dan membawa busur panah ilahi Tingyu di punggungnya, tampak seperti peri dalam lukisan. Mau kemana? Suara Tuan Xuanwang terdengar dari dalam rumah. Jiu Yue Yuan menjawab, mencari batu ajaib jalan aneh. Oh, batu ajaib jalan aneh yang kumiliki belum lengkap. Aku ingin menyatukannya, mungkin aku bisa menemukan cara untuk mematahkan kutukan itu. Apakah kau butuh bantuan seseorang? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Hati-hati di jalan, jangan membahayakan dirimu sendiri. Ya. Kemudian, Jiu Yue Yuan membungkuk sedikit ke pintu, lalu berbalik dan pergi. Batu ajaib aneh adalah harta karun klan iblis yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Aneh. Setelah Bing Senzi menggunakannya untuk menyembuhkan luka Li Chaner, ia memberikannya kepada Jiu Yue Yuan. Pada saat yang sama, Jiu Yue Yuan juga tahu bahwa batu ajaib aneh itu pecah menjadi 3 bagian. 2 bagian lainnya ditinggalkan di suatu tempat di negeri Dongeng Jiushu. Namun, saat Jiu Yue Yuan tiba di gerbang Sekte Xuanyin, beberapa sosok menghalangi jalannya. Namaku Ji Yixiao, aku sudah lama menunggu di sini. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang memegang kipas besi. Jiu Yue Yuan mengenal orang itu. Orang ini adalah bawahan Hao Qianjue, bernama Ji Yixiao. Datang ke sini beberapa waktu lalu. Apakah ada sesuatu? Jiu Yue Yuan bertanya dengan acuh tak acuh. Ji Yixiao menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat, saya di sini atas perintah Tuan Muda Hao Qianjue untuk menyambut istrinya kembali ke rumah. Saya datang ke sini atas perintah Tuan Muda Hao Qianjue untuk menyambut kedatangan istrinya. Ji Yixiao dan yang lainnya berdiri di gerbang Sekte Xuanyin dan menghalangi jalan Jiu Yue Yuan. Tak jauh dari situ, terparkir sebuah kereta kuda yang sangat mewah. Kereta itu seperti loteng kecil dan dihiasi sangat mewah. Trailer itu ditarik oleh 2 kuda naga besar yang ditutupi sisik putih. Jiu Yue Yuan memasang ekspresi malas dan tatapan mata tenang, siapa istri Tuan Muda? Haha, istri Tuan Muda benar-benar pandai bercanda. Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Ji Yixiao berkata sambil tersenyum. Apakah aku sudah menikah? Jiu Yue Yuan bertanya balik. Belum, tapi akan segera terjadi. Pada tanggal 15 bulan depan, pernikahanmu dengan Tuan Muda akan diadakan di kota Qianhuang. Jadi, istri Tuan Muda sebaiknya berhenti berkeliaran. Mendengar ini, Jiu Yue Yuan mengerutkan kening. Apakah waktunya sudah maju? Sejauh yang dia ingat, seharusnya tidak secepat itu. Tapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, dia tidak akan menikahi Hao Qianjue.
Dalam beberapa hari, aku akan meminta ketua klan keluargaku untuk mengirimkan dokumen pembatalan pertunangan untukku. Kata Jiu Yue Yuan. Ada sedikit raut wajah menggoda di mata Ji Yixiao, dan dia berkata, aku khawatir itu tidak mungkin, karena tanggal pernikahan pada tanggal 15 bulan depan sudah ditetapkan oleh keluargamu. Jiu Yue Yuan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berkata, mereka pasti setuju. Setelah itu, Jiu Yue Yuan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, udara dingin menyerbu, langit dengan cepat menjadi gelap, dan tanah dengan cepat tertutup oleh embun beku. Lalu, suara dingin terdengar di telinga Jiu Yue Yuan. Kali ini bukan terserah padamu. Hah! Udara dingin mengaduk-aduk daun-daun yang berguguran di tanah. Di belakang Ji Yixiao, berdiri sosok yang tegas. Ji Yixiao segera minggir. Orang yang datang tidak lain adalah Hao Qianjue. Mungkin karena kekalahan di medan perang Wansheng, Hao Qianjue tampak sedikit muram, dengan tatapan tajam di matanya dan wajahnya pucat. Jiu Yue Yuan tampak terkejut. Dia tidak menyangka Hao Qianjue akan datang ke Sekte Suanyin secara langsung. Tapi baguslah kau ada di sini. Kita bisa membicarakan semuanya secara langsung. Kita tidak cocok, dan aku tidak akan menikahimu. Kata Jiu Yue Yuan. Hao Qianjue mensibir, lalu siapa yang cocok untukmu? Yang bermarga Xiao. Mata Jiu Yue Yuan sedikit berkedip, lalu berkata, itu bukan urusannya, tidak perlu menyeretnya ke dalamnya. Bahkan jika dia tidak ada di sini, aku tidak akan menikahimu. Hei, kamu masih berpikir untuk melindunginya di saat seperti ini? Ini benar-benar kasus pria punya perasaan dan wanita punya niat. Aku katakan padamu, Jiu Yue Yuan, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun aku, Hao Qianjue, membencimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang. Jangan pernah berpikir untuk kabur dariku. Kemudian, Hao Qianjue membalikkan badannya ke samping dan melirik orang-orang. Kirim istri tuan muda ke mobil. Ya, beberapa orang di sekitar berjalan menuju Jiu Yue Yuan, seolah-olah mereka ingin membawanya pergi dengan paksa. Namun, pada detik berikutnya, semua sosok itu lenyap begitu saja. Bang, 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 beberapa orang jatuh ke tanah. Bahkan Ji Yixiao yang berdiri di samping Hao Qianjue terguncang oleh kekuatan yang tiba-tiba itu dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Apa ini? Ji Yixiao dengan cepat berpegangan pada sebuah bangunan di belakangnya dan memaksa dirinya untuk menenangkan diri. Jiu Yue Yuan memancarkan aura yang kuat. Dia menatap Hao Qianjue dengan tenang dan berkata-kata demi kata, kamu mungkin bukan lawanku sekarang. Bas. Tiba-tiba, irama energi aneh lainnya menyebabkan ruang bergetar. Panah abadi Ting Yu melayang di belakang Jiu Yue Yuan, disertai dengan sinar api merah yang menutupi badan panah. Dalam sekejap, panah abadi Ting Yu berubah menjadi 10 bayangan anak panah. 10 anak panah dengan ujung yang mengarah keluar disusun menjadi roda panah melingkar. Kemudian, cahaya merah gelap meletus, dan aura Jiu Yue Yuan menjadi sangat kuat lagi. Abadi, alam kaisar abadi. Ji Yixiao membelalakkan matanya dan menatap Hao Qianjue dengan heran. Wajah Hao Qianjue juga dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa Jiu Yue Yuan sangat berbakat, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah mencapai alam kaisar abadi tanpa ada yang menyadarinya. Dan dilihat dari aura yang dipancarkannya, dia setidaknya berada di tahap tengah alam kaisar abadi. Yang paling mengejutkan adalah Jiu Yue Yuan memiliki kekuatan lain di badannya. Auranya cukup jahat, dan bahkan Hao Qianjue samar-samar merasakan sedikit bahaya. Hao Qianjue tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan lawannya, tetapi dia yakin bahwa jika Jiu Yue Yuan ingin pergi, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Setelah kau kembali, suruh saja seseorang untuk mengirimkan dokumen pembatalan pertunangan. Aku akan memberitahu orang-orangku bahwa akulah, Jiu Yue Yuan, yang tidak layak untukmu, dan kaulah, Hao Qianjue, yang berinisiatif membatalkan pertunangan. Reputasimu tidak akan rusak sedikit pun. Emosi Jiu Yue Yuan sangat stabil. Itulah kepribadiannya. Tapi Hao Qianjue tersenyum. Hei, hehehe, hahaha. Hao Qianjue tertawa sedikit gila dan sedikit ganas. Lalu, matanya berubah merah. Jiu Yue Yuan, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Aku katakan padamu,
kau harus menikah denganku, mau atau tidak. Kau bisa bersembunyi jauh-jauh, ke tempat di mana aku tidak bisa menemukanmu, tetapi keluargamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini karenamu. Nada bicara Hao Qianjue sangat dingin, seperti pisau, terutama ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, hawa dingin itu langsung menusuk sumsum tulang. Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit memucat, kau menggunakan keluargaku untuk mengancamku. Benar sekali, asal kau berani memutuskan pertunangan, aku pasti akan mengincar keluargamu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa orang tuamu dan banyak tetua dalam keluarga sedang mengunjungi rumahku sekarang. Mereka tidak akan kembali sampai kita menikah. Kau, Jiu Yue Yuan terkejut. Hao Qianjue jelas datang dengan persiapan. Pihak lain pasti sudah menduga bahwa Jiu Yue Yuan ingin memutuskan pertunangan, jadi dia membuat pengaturan sejak awal. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan Jiu Yue Yuan, tetapi dia bisa memulai dengan keluarga pihak lain. Peristiwa bahagia, atau pemakaman. Hei, pilih saja, kata Hao Qianjue sinis. Tangan giok Jiu Yue Yuan menggenggam erat busur ilahi Ting Yue di belakangnya, dan rasa dingin mengalir di matanya yang indah. Kemudian, Jiu Yue Yuan menarik napas dalam-dalam dan menatap langsung ke arah Hao Qianjue. Kamu tidak ingin menikah denganku. Xiao Nunu dan aku sudah. Dia tidak melanjutkan bicaranya, karena dia tahu bahwa pihak lain mengerti apa yang dia maksud. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, rasa frustrasi yang mendalam di hati Hao Qianjue menghantamnya seperti tanah longsor atau tsunami. Kata-kata yang diucapkan Xiao Nunu di medan perang Wansheng hari itu bagaikan pedang tajam, menembus seluruh pertahanan psikologis Hao Qianjue. Hao Qianjue sangat merasakan riyuntuhnya kedaulatan. Ekspresi Hao Qianjue menjadi ganas, kau tidak berpikir aku benar-benar ingin menikahimu, kan? Apa kau pikir kau pantas mendapatkannya? Semua yang kulakukan hanya untuk balas dendam. Setelah kau menikah, kau akan mengerti betapa menyakitkannya kehidupan masa depanmu. Hei, hahaha. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening. Hao Qianjue melanjutkan, Jiu Yue Yuan, aku memang sedikit menyukaimu di masa lalu, tetapi sekarang, kau hanyalah sarana bagiku untuk membalas dendam pada Xiao Nunu. Aku lebih baik mengikatmu di rumah daripada membiarkanmu kembali padanya. Lebih baik aku mengikatmu di rumah daripada membiarkanmu pergi kepadanya. Tatapan mata Hao Qianjue menunjukkan ekspresi yang kejam. Dia menatap Jiu Yue Yuan dengan ganas, hatinya dipenuhi kebencian. Hao Qianjue yang tidak pernah merasa kalah, menjadi batu loncatan Xiao Nunu setelah pertempuran di medan perang Wansheng hari itu. Dirinya yang selama ini selalu dikagumi orang lain, untuk pertama kali dalam hidupnya justru diinjak-injak oleh orang lain. Dia tidak mau menerimanya. Dia pasti tidak akan menerima itu. Jika Jiu Yue Yuan diizinkan kembali ke Xiao Nunu, Hao Qianjue akan benar-benar kehilangan mukanya. Semua orang tahu bahwa dia kalah dari Xiao Nunu. Jika dia tahu bahwa Jiu Yue Yuan masih menyukai Xiao Nunu, Hao Qianjue pasti akan menghadapi kekalahan besar keduanya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tentu saja tidak. Jiu Yue Yuan, kamu ditakdirkan untuk menjadi korban. Kamu hanya bisa tinggal di sisiku selamanya, dan jangan pernah berpikir untuk berhubungan dengannya. Melihat tatapan Hao Qianjue yang garang dan ganas, Jiu Yue Yuan menjadi lebih tenang. Dia berkata dengan ringan, sepertinya kita berdua memang bukan tipe orang yang sama. Hah, pandanganku terhadap orang lain masih bagus. Perbedaan antara kamu dan dia jelas. Ungkapan perbedaannya jelas hampir membuat Hao Qianjue hancur lagi. Diam. Dia pikir Jiu Yue Yuan akan marah. Tanpa diduga, dia malah menjadi semakin acuh tak acuh. Bahkan mata Jiu Yue Yuan pun berubah. Dulu, aku hanya merasa kita berdua tidak cocok, tetapi aku tidak pernah menyangkal kemampuanmu, Hao Qianjue. Sekarang tampaknya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Tidak baik jika kau membuatku kesal. Kemudian, Hao Qianjue menunjuk ke jalan kereta di belakang, hanya dengan kembali bersamaku, nasib seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Jiu Yue Yuan mengencangkan cengkeramannya pada busur ilahi Ting Yue. Dan pada saat ini, aura yang kuat melonjak keluar dari dalam sekte Suanyin. Tuan Muda Qianjue, tempat ini adalah wilayah sekte Suanyin milikku. Kau datang ke sini untuk merampas orang tanpa menyapa. Bukankah itu sedikit tidak sopan kepadaku sebagai master sekte? Wosh!
Aliran udara yang dahsyat datang ke arah mereka. Hao Qianjue, Ji Xiao dan yang lainnya semuanya terdorong mundur beberapa langkah. Bahkan dua kuda naga di depan kereta menjadi gelisah. Xuan Wang. Mata Hao Qianjue berkilat dingin. Kemudian, suara langkah kaki terdengar terus-menerus, dan seorang biksu bernama Xuan Wang berpakaian hijau berjalan mendekati kerumunan. Wajah Xuan Wang sedikit dingin, dan dia menatap Hao Qianjue dengan dingin. Pernikahan adalah acara yang membahagiakan, mengapa harus dibuat kaku? Bukankah hari pernikahan sudah tiba? Tidak perlu terlalu cemas untuk membawa pengantin wanita kembali. Kata-kata Xuan Wang sedikit menenangkan Hao Qianjue. Ekspresinya yang garang berangsur-angsur mereda, tetapi tatapan matanya tetap tajam. Karena Master Sekte Xuan Wang sudah berkata demikian, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Jika aku tidak melihatmu pada tanggal 15 bulan depan, aku yakin keluargamu akan lebih cemas daripada aku. Kemudian, Hao Qianjue menatap Xuan Wang lagi. Saya datang terburu-buru hari ini dan lupa memberikan undangan kepada Master Sekte Xuan Wang. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya dalam 2 hari. Saya harap Master Sekte Xuan Wang berkenan hadir. Karena ini adalah pernikahan murid saya, sebagai master mereka, tentu saja akan pergi. Xuan Wang berkata dengan enteng. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di kota Qianhuang. Setelah mengatakan itu, Hao Qianjue hendak berbalik dan pergi. Tetapi setelah melangkah beberapa langkah, dia berhenti lagi. Oh, aku lupa memberitahumu. Hao Qianjue menatap Jiu Yue Yuan, aku juga akan mengirim undangan pernikahan ke Istana Suci Xuan Yuan dan Alam Phoenix, dan Xiao Nunu akan menyaksikan pernikahan bahagia kita. Tentu saja, syaratnya adalah dia berani datang. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening, dan setitik embun beku diam-diam muncul di wajah cantiknya. Setelah itu, Hao Qianjue, Ji Xiao dan yang lainnya kembali melalui rute yang sama. Jiu Yue Yuan berdiri di sana, matanya dingin dan suram. Aduh! Xuan Wang menghela napas dan berkata kepada Jiu Yue Yuan, situasi ini sulit diatasi. Jari-jari Jiu Yue Yuan yang memegang busur ilahi Ting Yue sedikit mengendur, dia berbalik dan menghadap Xuan Wang. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, jadi jangan khawatir, Tuan. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya sendiri? Xuan Wang bingung. Aku belum tahu. Kata Jiu Yue Yuan lembut. Xuan Wang tentu tahu apa yang dipikirkan Jiu Yue Yuan. Dia tidak ingin melibatkan Sekte Xuan Yin. Bagaimanapun, keluarganya telah terlibat. Meskipun Sekte Xuan Yin cukup kuat, mereka tidak dapat menyinggung Kaisar Abadi berwajah 1000. Kemudian, Jiu Yue Yuan membungkuk pada Xuan Wang, lalu berbalik dan pergi dengan busur ilahi Ting Yue di punggungnya. Kemana kamu pergi? Tanya Xuan Wang. Carilah sesuatu yang bisa kau lakukan. Jawab Jiu Yue Yuan. Xuan Wang tertegun dan berkata, kupikir kau akan marah. Jiu Yue Yuan berkata, semakin marah kau, semakin kau harus mencari hal lain untuk dilakukan. Hanya dengan menyibukkan diri kau tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Xuan Wang tiba-tiba terdiam. Dia menyaksikan punggung Jiu Yue Yuan berangsur-angsur menjauh, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beik Xiaozu. Dunia Phoenix. Pada saat itu, sesosok hitam muncul di luar sebuah istana. Sosok berpakaian hitam ini memiliki fitur wajah biasa dan bentuk badan yang agak biasa. Jika Anda menemuinya di jalan, tidak ada yang berkesan darinya. Namun, lelaki berpakaian hitam itu terus berjalan lurus menuju istana di depannya tanpa ada niat untuk berhenti. Para pengawal yang menjaga gerbang istana mendapati orang tersebut datang. Siapa yang datang? Istana-istana Shen Huang ada di depan, berhenti. Dua penjaga segera melangkah maju dan menghentikan mereka. Namun, begitu dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi pembunuh. Dia meninju kedua penjaga itu dengan kedua tangannya. Bang! Bang! Suara ledakan tumpul itu saling tumpang tindih, dan kedua penjaga itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka meledak menjadi dua bola kabut darah di tempat. Perubahan mendadak itu langsung membuat semua orang di istana Shen Huang waspada. Musuh sedang menyerbu. Cepat, hentikan dia dan jangan biarkan dia memasuki kota. Seketika, sejumlah besar pengawal alam Phoenix bergegas keluar. Mereka bergegas menuju lelaki berbayang itu dengan senjata di tangan. Pria berpakaian hitam itu mensibir, sekelompok semut.
Setelah itu, pria berpakaian hitam itu mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki ke depan dengan keras. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan mengguncang bumi dan menghantam ke depan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, celah besar terbelah di antara kerumunan di depan, dan semua pengawal istana Shen Huang yang berbaris hancur berkeping-keping. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Pria berpakaian hitam itu menginjak darah dan berjalan langsung ke kota seperti dewa pembunuh. Kota itu kacau balau. Semakin banyak master dari istana Phoenix bergegas keluar. Di dalam kehampaan, seekor burung Phoenix mengembangkan sayapnya dan menjerit panjang. Menangis. Tiba-tiba, sayap burung berbulu hijau bergetar, dan gelombang kejiut berbentuk badai menyerang pria berbaju hitam itu. Yang terakhir memiliki ekspresi jijai di wajahnya, "Kamu binatang jahat, kamu berani bertarung denganku." Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu menamparkan dengan kekuatan telapak tangan. Bas! Sebuah bayangan pohon palem melesat ke langit. Duar! Kekuatan telapak tangan pertama-tama menghancurkan gelombang kejiut badai, dan kemudian jatuh dengan keras ke badan burung Phoenix hijau. Bang! Burung Phoenix hijau itu menjerit keras, lalu darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, dan ia pun jatuh tak berdaya dari kehampaan. Para penjaga menjadi marah. "Siapa kau, kutu kupret? Beraninya kau melakukan pembunuhan di istana Shen Huangku. Semuanya, bersatu dan bunuh mereka." Menghadapi pengepungan dari semua sisi, pria berpakaian hitam itu melotot dingin dan mensibir. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan beberapa sinar spiral cahaya saling terkait dan menyatu di telapak tangannya. Semuanya, mundur. Ledakan. Kekuatan dahsyat dan mendominasi itu meledak ke segala arah. Kekuatan dahsyat itu menyebar seperti pusaran awan, menghancurkan pemandangan di sekitarnya, merobohkan bangunan, dan bumi bergulung seperti ombak. Banyak penjaga istana Phoenix seperti karung pasir yang berterbangan, banyak yang terbunuh dan terluka. Sekelompok sampah. Lelaki berpakaian hitam itu mengucapkan kata-kata sombong, dengan sikap sombong, seakan-akan ia sedang menghadapi segerombolan semut. Swiss. Seorang master lain dari istana Phoenix melesat keluar dari samping. Ia memegang pedang besar dan mengenakan baju besi berat. "Siapa kau, kutu kupret, yang begitu lancang di istana Shen Huangku?" Saat kata-kata itu terucap, penguasa istana Shen Huang memegang pedang dengan kedua tangan dan terbang ke depan pria berpakaian hitam itu seperti seekor ikan yang melompat ke sungai. Ia mengangkat pedang di atas kepalanya dan kemudian menebasnya dengan keras ke arah lawannya. Tebasan maut. Duar. Cahaya pedang yang mengerikan itu memperlihatkan kekuatan untuk menciptakan dunia. Dengan suara keras, energi pedang itu meledak, dan bumi langsung meledak menjadi parit yang sangat dalam dengan panjang ribuan meter dan lebar puluhan meter. Akan tetapi, sebelum guru dari istana Phoenix Ilahi sempat merasa gembira, dia dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Lelaki berpakaian hitam itu berdiri di sana tanpa cedera, bahkan tanpa setitik debu pun di badannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Istana Phoenix terkejut. Apakah hanya itu kekuatanmu? Orang-orang di Istana Phoenix Ilahi benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Saat dia berbicara, pria berpakaian hitam melangkah maju, mengangkat tangannya dan meninju Master Istana Phoenix Ilahi. Bang! Kekuatan dahsyat itu menembus badannya, dan tulang dada penguasa istana Phoenix itu langsung hancur, dan dadanya cekung ke dalam. Dengan darah muncrat dari mulutnya, dia tiba-tiba tidak dapat lagi memegang pedang di tangannya dan terjatuh ke belakang tanpa daya. Pria berpakaian hitam itu meraih pedang lebar itu dan mengayunkannya, menyebabkan pedang lebar itu melayang ke arah berlawanan dan menembus dada penguasa istana Phoenix Ilahi. Hiss! Ujung pisau itu menembus badan dan keluar dari belakang. Penguasa istana Phoenix menjerit melengking dan kemudian dipaku ke dinding di belakangnya oleh pisaunya sendiri. Pria berpakaian hitam menunjukkan kehebatannya dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Tepat saat rombongan lainnya hendak menuju ke pusat istana Phoenix Ilahi, tiba-tiba, bayangan burung Phoenix yang menakjubkan muncul di belakang istana. Bayangan burung Phoenix bermandikan api yang tak berujung, sayapnya menutupi langit dan menggulung gelombang panas yang besar. Mata semua orang berbinar. Itu Ratu Phoenix. Ratu Phoenix ada di sini. Jeritan. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Bayangan Phoenix yang menakjubkan itu menukik ke bawah,
memunculkan api ilahi seperti tsunami dan menabrak langsung ke pria berpakaian hitam itu. Lelaki berpakaian hitam itu mensibir, lalu mengumpulkan tenaga dalamnya dan melepaskan kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Duar. Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, gunung-gunung di istana Shen Huang tiba-tiba riyuntuh dan langit riyuntuh. Kekuatan telapak tangan yang mendominasi dan api yang membakar menyapu ke segala arah dalam bentuk salib, bumi meledak lapis demi lapis, dan bangunan kota riyuntuh satu demi satu. Di tengah badai energi yang kacau, sosok yang tak tertandingi berdiri tegak ke langit. Ratu Taiyuhuang memiliki mata yang dingin dan wajah yang dingin. Dia berkata, "Kaisar abadi berwajah seribu, kau membunuh orang-orang di istana Phoenix ilahiku. Apakah kau menindasku karena tidak ada seorang pun di alam Phoenix?" Kaisar abadi berwajah seribu. Mendengar 4 kata ini, semua orang di istana Shen Huang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Apakah lelaki berbaju hitam ini adalah Kaisar abadi berwajah seribu? Hahaha. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Seketika, dia berubah menjadi pria parubaya yang mengenakan jubah perang hitam, dengan aura yang sangat mendominasi dan mata seperti harimau. Bersambung.